Nama saya Anita, tahun masuknya 2018 di Capoeira. Kalau masalah pengalaman banyak banget sih. Tapi dari semua itu pastinya itu semua adalah hal positif pengalamannya. Yang awal-awal berkesan adalah saat satu jab. Nah, di situ adalah saat-saat dimana kita saling tahu teman-temanan, makin tahu tentang Bang Rebel gitu. Yang kedua, saat gathering. Di situ adalah kayak momen paling perubahan hidup paling besar gitu. Itu paling berkesan, paling ngena di hati, paling bikin semangat untuk mau berubah. Nama saya Muhammad Ilyas Herman, dipanggil Ilyas, dari angkatan 2018 di kelas Cibitel. Yang pertama, yang saya tahu tentang capoeira, awal-awal cuman bela diri biasa dan belajar musik. Itu pun saya tahu dari internet dan dari game. Nama saya Rizky Nugraha Pratama, tapi sering dipanggil Batman, angkatan 2018, kelas dari Cibitel. Udah berapa bulan nih ikut Cibitel, Batman? Udah sekitar 8 bulan. 8 bulan. Batman temennya Ilyas ya? Iya, betul. Sosoknya sangat inspiratif karena setiap kali latihan kita ada pelajaran hidup yang dibagiin ke saya dan teman-teman. Dannya selain saya bisa melakukan gerakan-gerakan capoeira, saya juga dapat pelajaran hidup dari capoeira ini. Gabungnya sih sebenarnya pas masih kemarin semester 1 di tahun 2018 sekitar bulan September. Jadi tuh awalnya tuh pas masih SMA sih kebetulan punya temen yang emang hobi bela diri. Dia tuh kayak nyoba macam-macam lah. Terus abis itu kayak aku nanya, bela diri yang bagus buat aku tuh apa gitu, kira-kira yang enak buat coba. Nah, jadi itu cobain capoeira, enak, dinamis gitu. Oh ya udah, pas kebetulan pas lagi ngeliat itu udah capoeira gitu. Jadi inget kata teman-teman aku yang dulu itu, dan ya udah gitu akhirnya nyoba daftar. Dan sampai sekarang bertahan. Pas pertama kali ngeliat sih balik lagi kan, semua interaksi pertama kan ini dari Ohu. Nah pas lagi kan tuh ngeliat ada cewek cantik banget lagi nari-nari, ternyata tuh itu lagi nari dansa koko gitu. Terus wah gitu, ini kayaknya seru banget, ada narinya juga. Terus melihat ada lingkaran Hoda, kayak wow ini rame banget gitu apaan. Jadi kayak merasa lebih kayak wah ini kayak bener-bener sesuatu yang amazing banget gitu buat dicoba. Karena buat orang yang jarang olahraga kayak aku, pas coba capoeira tuh bener-bener gimana ya, itu tuh didorong untuk menjadi bisa walaupun awalnya gagal, jatuh terus gitu. Tapi di situ tuh kayak ada dorongannya jadi lebih jadi orang yang nggak gampang patah semangat, kayak pokoknya harus dicoba terus sampai bisa gitu. Dan itu menurut aku aplikatif banget sih, karena sehari-hari mungkin kita nemuin kesulitan, tapi dengan mungkin karena sering mengalami kesulitan di berbagai tempat gitu, jadi kayak punya mindset nggak boleh nyerah gampang, dan harus punya pemikiran you have to break your own limit. Karena begitu kita berhasil ngelewatin batasan-batasan kita itu, wah itu rasanya tuh kayak mencapai sesuatu yang luar biasa banget. Kalau buat capoeiranya sih sebenarnya saya udah tahu lama tentang capoeira. Maksudnya tahu gitu gerakannya gimana, terus bela dirinya kayak gimana, karena dulu juga saya ya anak bela diri gitu. Dulu Wing Chun. Oh, Wing Chun. Berapa lama di Wing Chun? Kalau dulu di Wing Chun cuman bentar sih, cuman kita 3 bulanan keluar gitu. Saya Satrio atau Abakachi dari PCB ITB, masuk tahun 2018 dari Informatika ITB. Sekarang dosen di Informatika ITB. Dulu pas mahasiswa pernah ikut capoeira juga? Wis ikut dong dari tahun 2006 sampai 2010 ya, sebelum lulus lah gitu. Tapi terus sempat vakum 7 tahun kali ya. Terus baru ikutan lagi di tahun 2018 deh. Itu alasan tiba-tiba pengen ikut capoeira lagi gimana Bang? Karena perut yang sudah mulai buncit, jadi harus dikurangi ya gitu. Perbedaannya yang nomor satu yang paling berasa itu pengajarnya. Jadi kalau dulu itu yang melatihnya banyak, ganti gantian, ada Bang Rebel, ada Bang Frankie, ada Bang Tataruga dan yang lain-lainnya gitu. Tapi kalau sekarang di ITB
eksklusif hanya diajak sama Bang Dada saja. Suasana kelas kira-kira jumlah orangnya sekarang lebih sedikit sih dari dulu. Tapi kelihatan lebih solid, lebih apa ya? Kalau ada acara gitu ya, untuk bisa ngumpul, untuk bisa sama-sama mau bareng itu lebih bisa yang sekarang dibandingkan yang dulu. Saya Dava, asal Bandung, kuliah di ITB Fakultas FTSL 2018. Sekarang saya member dari Capoeira Brazil Indonesia dan kelas Capoeira Brazil ITB. Dulu Capoeira itu cuma datang latihan, gerak-gerak, terus capek, udah selesai terus pulang. Tapi kalau sekarang nggak cuma gerak-gerak doang gitu, ada nyanyinya, ada tariannya, ada filosofinya, terus belajar organisasi juga, belajar kepedulian juga, dan banyak lah pokoknya bedanya. Saya ingat banget waktu itu tanggal 22 Februari setelah saya ikut, kebetulan waktu itu gurunya lagi nggak ada gitu. Terus waktu itu kebanyakan yang ikut eskul itu teman-teman saya juga gitu. Jadi kepikir ajaklah Ado. Kemudian dari situ Batisade pertama tahun 2016 pertama. Kalau dari soal sudut teknik ya di sini, kalau di sudut itu diberikan lagi pemahamannya, bukan cuma ngapalin gerakan, bukan cuma kalau ada gerakan ini kamu bisa melakukan ini, bukan cuma itu. Terus yang kedua, di sini kelihatan banget pelatihnya lebih peduli sama murid-muridnya, nggak cuma datang ngajarin pergi cabut gitu. Lalu yang ketiga, capoeiranya bukan cuma belajar teknik doang, tapi banyak hal yang diajarin di sini. Itu ya cerita. Inspirasinya tuh Bang Rebel kan apa ya, komunikasinya tuh lancar banget ya. Nah itu sih dulunya aku pas ya zaman jahiliyah ya kalau dibilang itu apa ya, ngomong tuh seperlunya, nggak banyak ngomong gitu. Terus tapi pas semenjak kuliah, terus apalagi masuk capoeira tuh jujur sih malah lebih banyak ngomong, sering komunikasi juga. Paling yang paling diingat itu pas suasana nongkrong abis kelasnya. Jadi gimana ya, dari saya sendiri kayak kaget gitu, dari nongkrong ini bisa lama, bisa berjam-jam, dan itu nggak cuma 1 hari 2 hari doang. Itu bisa apa ya, ngobrol panjang lebar dan lama sampai tengah malam, sampai ganti hari pun juga dijabanin. Perkembangan saya lebih lebih ke arah sosial. Saya setelah masuk Capoeira Brazil ITB, saya belajar untuk bisa dan berani bicara di depan umum, dan di Capoeira Brazil ITB difasilitasi untuk memberikan pendapat. Waktu sebelum capoeira itu ya Aman tuh ya orangnya itu apa ya, cenderung apa ya, kalau istilah bahasa itu nyeletuk lah, suka ngomong kemana-mana gitu. Tapi ketika saya udah bercapoeira, saya ngerti oh iya bahwa itu tuh kalau yang sesuatu yang berlebihan dan nyeletuk itu salah gitu. Dan itu dibantu dengan sosok Bang Rebel yang membantu saya untuk berubah gitu. Mana ya, buat pengalaman sih saya lebih apa ya, lebih masuk ke suasana kelas gitu loh. Jadi kita bisa dapat di kelas itu teman-teman yang saling peduli satu sama lain. Jadi kayak kita ngobrol apa aja, mau bahas apa aja juga masuk gitu, saling care satu sama lainnya, dan nyaman jadinya. Paling melekat sih ini ya, soal kepedulian sama member. Kalau dulu sih sebelum gabung di Capoeira Brazil ITB itu
kenal ya temenan aja biasa gitu. Justru kita dekat karena udah temenan sebelum capoeira gitu, bukan capoeira yang mendekatkan kami dulu gitu. Terus kalau misalnya ada apa-apa soal mereka, misalnya nggak datang latihan, oh ya udah gitu, nggak ada apa-apa. Kalau sekarang kan misalnya nggak datang latihan, ditanyain kenapa, terus ada yang sakit didoakan, ada yang perlu masalah dibantu gitu, kayak gitu sih. Gas, terus juga detail. Misalnya pas saya latihan, saya ngelakuin kesalahan, orang lain tuh nggak ada yang lihat, cuman Bang Rebel pasti aja ngeliat, selalu ngeliat. Oh iya J, waktu sebelum capoeira itu mungkin awal-awal itu di kelas mungkin selalu telat setengah jam, 40 menit. Cuman waktu bergabung dengan capoeira ini bertemu Bang Rebel ya lumayan lah. Mungkin jadi awalnya saya yang orangnya cuek sama orang lain, mungkin di sini harus jadi orang yang peduli sama orang lain. Terus dan masih banyak lagi. Perbedaan pada diri gue sendiri ya. Mungkin yang paling gue rasain tuh karena lingkungan sekitarnya apa ya, kayak peduli banget. Jadi mungkin yang paling pertama gue rasain itu perubahannya gimana cara nge-approach orang gitu, gimana cara ngerangkul dan ngobrol ke orang, itu yang pertama. Terus yang kedua, budaya di kelas kita juga kan nggak boleh telat. Nah itu mulai berubah. Dan yang pasti ini sih, gue jadi tahu apa yang bisa gue lakukan dengan tubuh gue. Kayak pertama kali tuh kayak nggak tahu gitu bisa ngapa-ngapain aja, ternyata pasti coba-coba tuh mungkin aja gitu melakukan hal-hal yang aneh, entah jungkir balik lah atau apa ya. Ini sih pernah nyoba sama Rafif seperti itu, apa ya namanya, aneh itu jadi kayak abis au terus disuruh kakinya muter balik ke dalam terus eksistensia gitu, kalau nggak salah lah gitu lah kurang lebih. Bagi saya dia sosok seperti ayah kedua. Dia memberikan pelajaran banyak hal kepada saya seperti attitude, hormat, dan capoeira sendiri itu. Dan bagi saya sendiri setiap perkataannya itu selalu ada kepastian dan kepercayaan, karena dia sosok yang hebat bagi saya. Kalau menurut saya, Bang Rebel itu sosoknya bisa dibilang disiplin, selain tegas, apa ya, pasti ada maksud di balik itu semua supaya kelas Bang Rebel itu berkembang dengan baik. Seperti itu. Bang Rebel itu sosoknya tidak bisa ditebak lah, Bang Rebel itu. Karena hal seperti itulah Bang Rebel terasa spesial bagi saya. Dia bisa dijadiin role model lah, role model bagi seorang biar melihat gimana caranya kita bisa mengajar dan membangun organisasi yang besar gitu. Kalau di mata saya Bang Rebel ini seperti, bisa dibilang seperti guru sendiri, seperti kakak sendiri, bahkan seperti orang tua sendiri. Karena dia mengajari banyak hal tentang mulai dari kehidupan, dari ya semuanya diajarin sama beliau. Bang Rebel kan sebagai pelatih gitu kan, tapi bagi saya dan yang lainnya tuh gak cuma pelatih gitu. Sebagai mentor kehidupan, sebagai teman, sebagai kakak, sebagai pendukung. Bang Rebel itu selalu yakin dengan omongannya, dan itu yang selalu saya bikin bingung gitu. Kok bisa ya ada orang yang yakin itu dengan omongannya gitu, yang segitu percaya dengan orang-orang, dan segitu yakin kalau orang tuh bisa berubah dan bisa jadi lebih baik gitu. Bang Rebel itu tidak bisa lepas dari capoeira yang jelas. Nah, kalau bicara capoeira juga itu tidak hanya gerakan saja, tidak hanya teknik saja, tapi ada sejarah panjang di belakangnya yang cerita itu sangat melekat sama capoeira. Dan bagi saya, selama saya mengenal capoeira di Indonesia ini, Bang Rebel lah yang menjadi pembawa cerita-cerita itu gitu. Jadi yang menjadikan cerita tentang capoeira itu lengkap bagi kita sebagai anak-anak capoeira itu adalah Bang Rebel. Beliau itu memang dari dulu, dari saya pertama kali ikut capoeira,
selalu banyak bercerita, bahkan dari sejarah segala macam sampai ke teknik pun ada cerita di belakangnya gitu, sampai ke semua lagu ada cerita di belakangnya, dan semua itu menjadi satu rangkaian yang bagus gitu, tidak hanya teknik saja, tidak hanya lagu saja, tapi mereka semua menjadi satu. Itu saya rasa sih hanya Bang Rebel yang bisa melakukan hal itu. Kalau kenal Bang Rebel tuh kayak gimana, ya cuman baru bentar sih, baru semester 2 ini saya dekat itu sama Bang Rebel, terus sering bareng sama Bang Rebel sering cerita gitu. Karena jujur aja, saya tuh orang yang susah gitu buat ngomong, susah buat kayak bikin kata-kata. Tapi semenjak kenal Bang Rebel, saya banyak belajar gitu gimana cara ngomong, terus gimana cara ngekoordinir semua anggota gitu. Dan saya juga senang juga sih kayak dikasih kepercayaan sama Bang Rebel untuk ngurusin kelas ini, untuk ngurusin event-eventnya. Ternyata Bang Rebel lebih dari sekedar pelatih ya. Wah. Ya. Mungkin awalnya mikir juga ikut capoeira cuman ya aku di sini latihan teknik ini itu dilatih oleh seorang pelatih, udah gitu aja kan. Tapi ternyata enggak, ternyata dapatnya lebih dari itulah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rais Bintoro. Usia bercapoeira saya sekitar 3 tahun, dari 2016 sampai sekarang. Jadi dulu waktu pertama kali masuk capoeira Telkom 2016, lupa sih waktu itu bulan apa, cuma masih ingat tempat latihannya di mana. Itu tempat latihannya tuh waktu itu masih di GSG. Nah, kebetulan waktu itu gue suka foto kan, terus gue memberanikan diri buat bilang ke Bang Rebel, Bang, boleh nggak kalau misalnya saya bawa kamera buat buat ngedukung waktu latihan. Dari semenjak malam itu sampai sekarang, setiap ada event gue selalu bawa kamera. Akhirnya gue ngerasa di sini gue bener-bener diapresiasi loh, walaupun gue masih mulai dari nol, masih belum bisa banget gitu. Itu bener-bener gimana ya, bener-bener ngebikin gue seneng gitu, nggak nyadar, nggak nyangka. Kenalin, saya Abioga Nuriman, biasa dipanggil Abuy, asli Pontianak, Kalimantan Barat, mahasiswa ITB, dan sekarang masih menjadi anggota dari Capoeira Brazil ITB. Jadi pertama kali kenal capoeira itu benar-benar banget ketika masuk ITB. Nah, pertama kali tahu capoeira itu ya dari sini, dari ngeliat adanya perkumpulan orang-orang yang sedang gerak-gerak, sedang main, pokoknya sedang atraksi lah waktu itu, sedang atraksi, sedang akrobatik, mikir balik, saya lihat, dan itu tuh memang waktu itu melihatnya sesuatu yang mengasihkan gitu. Dari tahun 2015 awal masuk itu kurang lebih sekitar bulan Agustus 2015 itu awal mula saya bercapoeira di Capoeira Brazil ITB. Dulu namanya bukan Capoeira Brazil ITB, dulu namanya UCI, dan itu adalah bisa dibilang tempat lahir saya lah, bisa dibilang. Tapi yang membesarkan, yang membawa karakter, yang bisa saya banggakan setelah organisasi itu bubar, di mana itu dibangun oleh angkatan saya, teman saya sendiri sih yang membangunnya, dan saya sebagai orang yang menjadi saksi bagaimana Capoeira Brazil ITB itu terbentuk membangun banyak orang-orang, mengeluarkan banyak orang-orang
membimbing banyak orang-orang. Nama saya Khalil Ibrahim, tapi biasa dipanggil Aal. Nah, apel di Capoeira Marcelenta. Saya di Telkom itu angkatan 2015. Kalau mulai bercapoeira berarti 15, 16, 17, 18. Ya 4 tahun lebih lah. Tapi kayak 6 bulan pertama, hampir 1 tahun pertama tuh gue kayak masih mencari jati diri di capoeira. Masih hilang-hilangan lah. Saya kan tadinya ikut berbagai macam komunitas ya. Tapi yang saya lihat perbedaan yang ada di capoeira ini tuh tentang koneksi antar orangnya sih. Lebih berasa banget. Terus lebih lebih benar-benar ngejaga satu sama lain gitu. Dari apa yang udah gue jalanin sih begitu yang gue rasain. Halo, jadi nama saya Linggis Gali. Saya dari Telkom University kelas Civitel. Jadi Linggis itu mulai capoeira pada tahun 2016. Jadi waktu itu Linggis lagi nyari ini kayak semacam eskul buat bela diri. Terus bingung mau milih apa. Ada banyak tuh. Terus akhirnya Linggis konsultasi nih sama teman Linggis namanya Mark. Kira ngobrol, Mark ini mau eskul mau bela diri apa. Udah dia nyaranin udah ikut capoeiranya bareng. Dan akhirnya terus sampai sekarang bercapoeira. Ya, nama saya Mark Christopher Ferdi dari Capoeira Brazil Telkom angkatan 2016. Awalnya masuk ke Capoeira Brazil Telkom itu direkomendasi sama temen. Waktu itu teman dari Capoeira Zungu. Terus itu kayak awalnya sih cuma tertarik doang sih, kayak pengen ikut bela diri sesuatu kan. Kayak ada capoeira nih, udah coba-coba dulu. Dan first impression-nya pas waktu latihan pertama itu emang dari bela diri sendiri ini unik. Kenalkan, nama saya Fikri Haikal, biasa dipanggil Revi. Umur saya sekarang 19 tahun dan umur bercapoeira saya sudah 1 tahun 8 bulan. Oh, berarti gabung kelas Civitel di tahun berapa tuh? Di tahun di bulan September 2017. Angkatannya berarti 17 ya? Angkatan 2017. Wah, perubahan itu sangat besar sekali. Yang paling kelihatan itu dari postur tubuh. Woi, dulunya itu saya itu gendut. Sekarang itu sudah ya lumayan lah berkurang. Oke. Bobot tubuhnya. Terus mulai dari berkurang berapa tuh kalau boleh tahu? Berkurangnya itu 10 kiloan ada. Anjay. Wah. Terus kalau untuk dari diri saya itu sikap itu mulai dari yang dulunya mungkin saya kurang on time, sekarang jadi on time, lebih disiplin. Dan pokoknya merubah saya di banyak hal lah. Bang Rebel itu pelatih Capoeira Brazil ITB, di mana Bang Rebel sendiri itu yang ngediriin Capoeira Brazil ITB di tahun 2004. Jadi benar-benar kalau nggak ada Bang Rebel tuh ya Tibit tuh sekarang nggak ada gitu. Bang Rebel 4 tahun, kalau aku lihat ya 4 tahun ke belakang tuh benar-benar sosok yang inspiratif sih. Dimana kalau di saat Bang Rebel cerita gimana waktu Bang Rebel dulu ngediriin ITB, terus gimana saat Bang Rebel sakit, terus kondisinya jatuh, terus sekarang bisa bangkit lagi kayak gini tuh benar-benar cerita yang inspiratif gitu. Nggak semua orang punya cerita itu dan nggak semua orang mau nge-share gitu ke orang lain, cerita yang mungkin menurut orang atau menurut dia sendiri tuh kayak orang lain nggak perlu tahu gitu, tapi Bang Rebel nge-share aja semua ke kita sebagai bentuk motivasi. Waktu itu masih maba, jadi benar-benar saat Bang Rebel itu mulai ngebangun kelas baru. Nah di situ tuh benar-benar kayak Bang Rebel gitu loh yang nguatin kalau kamu tuh bisa dengan kondisi kelas yang lagi kacau kayak gitu kan waktu itu kayak ya kamu bisa kok buat mempertahankan kelas ini. Kayak bener-bener Bang Rebel gitu loh yang ngeyakinin kalau kamu bisa loh mimpin kelas ini. Kamu tuh tinggal gini, kamu tinggal gini. Tapi gak cuma ngomong gitu, tapi Bang Rebel tuh bener ngasih contoh. Terus suka kalau udah ngelakuin salah ditegur, ngasih evaluasi. Dan ya dari situ sih kayak ada rasa percaya diri sama kemampuan sendiri.
seorang ayah. Ya apa? Nah, ini ada fakta sih. Kayak gue pertama kali ngeliat Bang Rebel tuh ngingetin nama bapak gue. Cuman maaf kata Bang Rebel apa? Dia mungkin pertama kali gue kayak tahu keberadaan Bang Rebel tuh waktu di UKM Fair. Gue kayak keliling-keliling terus gue ngeliat kayak terus siapa orang yang pendek gitu. Terus kayak ya gue kan nggak, ya saya juga nggak tahu gitu kalau itu ternyata guru saya sendiri gitu. Nah tapi ya oke lah itu lewatin ya. Tapi yang membuat gue ngelihat Bang Rebel jadi sosok ayah tuh 11-12 mah bokap gue. Cara dia ngomong, cara dia berpakaian yang dulu ya, bapak yang dulu, cara berpakaian, caranya dia ngobrol dan cara kayak bergaul gitu, itu mirip gitu. Makanya gue langsung kayak wah ini enak nih sama Bang Rebel gitu. Kayak awalnya juga sama, justru kayaknya gue malah makin kesini gue merasa kayak malah awalnya Bang Rebel tuh sebagai ayah lebih gede gitu dibanding bapak gue sendiri gitu. Kalau dari kecil-kecil sih banyak sih, dari hal-hal yang simple gitu. Small things can change your life. Dari hal-hal kecil tuh Bang Rebel udah merhatiin gitu, detail-detail kecil kayak kita lagi pakai apa hari itu, kita lagi ngomong apa hari itu tuh Bang Rebel emang detail gitu. Dan kadang-kadang kita sendiri udah lupa kita lagi ngapain pas itu, tapi Bang Rebel tuh masih inget kayak detail-detail. Dan dulu tuh pernah waktu tahun kedua itu aku pernah dapat suatu tanggung jawab yang besar lah istilahnya dalam momentum, dan aku nggak benar-benar ngeliat kayak seberapa besar tanggung jawab itu dan seberapa besar respect dan kepercayaan dari orang-orang di sekitar, khususnya dari Bang Rebel sendiri. Dan waktu itu aku ngelakuin kesalahan yang besar, fatal. Emang pas itu solusinya langsung didapat, emang masalahnya kelar pas itu. Cuman yang nggak bisa di fix secara langsung itu kepercayaan dari orang-orangnya. Sampai sekarang pun aku masih kayak kesel gitu sama diri aku yang pas itu. Tapi dari sana juga kalau kesalahan itu dibiarin, aku sendiri sebagai orang itu bakal terus-terusan ngelakuin kesalahan lah. Aku sendiri nggak bisa lebih berkembang sebagai manusia gitu. Kalau orang-orang bakal ngebiarin aku ngelakuin apa aja kan, terus kapan saya bisa berkembang gitu. Dan Bang Rebel tuh orang yang nggak bisa ngebiarin kayak gitu. Kalau aku berbuat salah tuh dibenerin. Kalau aku ngebuat sesuatu yang benar-benar tidak sesuai dengan sistem itu dibilang langsung to the face. Dan itu yang nggak bisa gue dapet dari orang-orang lain sebenarnya. Kayak perasaan tough love gitu, dimana koneksi kita tuh bukan cuma pas kita lagi seneng-seneng doang, pas kita lagi susah, pas kita lagi bingung, itu kita tetap disupport, tetap coba di care gitu. Nah, menurut saya Bang Rebel itu sosok yang benar-benar patut buat diteladani sih. Bang Rebel itu benar-benar mampu menguasai setiap situasi gitu yang saya lihat. Udah gitu Bang Rebel juga bisa menginspirasi banyak orang lain. Udah gitu, dan hebatnya Bang Rebel tuh bisa ngubah masing-masing individu yang ada di capoeira gitu. Dari yang misalnya tadinya orangnya cuek atau tadinya bodo amatan, bisa menjadi orang yang benar-benar peduli gitu. Bisa menjadi orang yang benar-benar berubahlah dari sebelumnya. Bang Rebel ya, menurut saya sendiri Bang Rebel tuh orangnya keras, nggak keras juga maksudnya sering ngebentak-bentak ya, tapi lebih ke tegas gitu dalam negakin peraturan gitu loh. Disiplinnya keras banget ya, jujur awal-awal kayak keseret-seret juga gitu kan, kayak ini apaan sih kok gini-gini banget gitu, beda sama habit-habit orang banyak biasanya gitu kan. Tapi sumpah pas awal-awal ya sempat kaget, dan akhirnya sampai sekarang ya udah terbiasa juga. Dan dari awal masuk juga kayak apa yang diomongin beliau tuh bener gitu, kayak misalnya ngajarin on time gitu kan, terus nggak nerima alasan-alasan kayak
telat gara-gara hujan atau macet gitu kan, kayak ya benar juga gitu kan, masuk di logika gue gitu kan, maksudnya ya benar juga sih kalau misalnya ada payung ya kenapa lu nggak prepare dari sebelumnya gitu loh. Ya itu sih yang masuk didikan Bang Rebel tuh, disiplin, tugasnya itu. Terus yang paling nyentuh banget sih pedulinya sih sama supportnya gitu. Jujur dari diri sendiri pun ngerasain itu tuh udah lebih gila banget, dalam banget gitu kan. Bahkan kemarin pas ya lebih kerasa banget itu pas TA gitu kan, di saat lagi drop-dropnya sampai ngerasain pusing mual gitu kan, kayak waktu itu pernah maksain latihan aja gitu kan di ITB gitu kan. Terus setelah latihan ya kayak dikasih support gitu sama Bang Rebelnya langsung gitu, dan akhirnya pulang-pulang dari situ plong lagi gitu dan fresh lagi otak gitu kan. Kayak itu ngebantu banget sih buat aku pribadi gitu. Ya. Oke. Kalau untuk range nih misalkan dari 1 sampai 10. Selain jelasin nggak apa. Seberapa berpengaruh sih foto Bang Rebel kehidupan Yoyo semenjak ketemu Bang Rebel? Wah, kalau lu tahu kalkulus itu apa sih X-nya sampai limit tahingga coy. Ya nggak terhingga banget gitu. Bahkan di keadaan kemarin nih baru-baru banget gitu kan, gua kecelakaan gitu loh. Itu kondisi baru pulang latihan dari TB gitu kan, pulang nongkrong subuh-subuhnya kecelakaan gitu kan, dan itu kondisi belum pada tidur, dan Bang Rebel pun dan teman-teman yang lainnya ya nganterin gua gitu kan, ngejagain gua, terus ngebantu ngobrol sama pihak yang nabrak guanya, dan gua ngerasa di situ kayak anjir kok segini-gininya banget gitu kan, sampai diantarin ke Rancaikek. Terus dalam kondisi ya belum tidur gitu kan, kayak tersentuh banget sih di situ gitu, kayak kok ada sosok kayak Bang Rebel gitu kan. Pembawaannya tuh tugas, jujur, dan peduli, menunjukkan rasa peduli dan rasa hormatnya ke semua orang. Pertama pas aku pertama tahu sakit ya, dengan jadi peduli banget, dengan kadang nganterin aku ke rumah sakit ada, dan banyak banyak nasihat yang diberikan untuk membantu untuk pulih gitu. Waktu itu ngelihatnya rame gitu kan, orangnya banyak, terus ada nyobain makulele, nyobain nasi koko, nyobain latihannya dikit-dikit. Tapi setelah aku trial, abis itu orangnya udah mulai berkurang gitu. Jadi setelah itu tuh merasa kok kayak cuma rame di awal doang, kayak pas trial tuh rame banget orang-orangnya, pas itu juga di stand-nya kayak rame gitu. Tapi ternyata itu tuh bahkan yang latihan udah mulai sampai 2-3 orang, 4 orang, kayak nggak sampai 10 gitu latihannya. Terus jadi oh ternyata ini unit kecil. Nah sebenarnya karena ini sih salah satunya pengaruh Bang Rebel yang paling besar, karena waktu itu kan ngerasa nggak bisa banget ya capoeira, kayak gerak kok nggak sesuai diinginkannya kayak gimana, kok malah jadinya kayak gitu. Tapi kayak progres sekecil apapun tuh progres, dan yang penting terus berusaha, terus maju, dan itu ngebantu banget sih bikin ngerasa oh di sini tuh aku masih bisa loh gitu. Jadi terus bertahan dan sampai sekarang. Bang Rebel itu wah gila sih, orangnya disiplin parah, itu orangnya sangat peduli sama member-membernya. Jadi nggak sekedar kayak guru les yang datang terus ngajar terus pulang gitu, tapi benar-benar peduli ke setiap muridnya. Wah banyak banget sih, kayak mulai dari on time deh. Dulu tuh kayak kan dia namanya di organisasi lain tuh bilang jam 7, datangnya jam 7.30, mulai jam 8 gitu. Itu kebiasaan dari SMA. Tapi kalau di sini 7 ya jam 7 gitu. Kayak nggak ada yang namanya jam 7 lewat dikit lah gitu. Satu yang paling berkesan ya kepedulian sih, karena itu satu hal kepedulian itu bisa berubah banyak orang gitu. Kayak contohnya nih tentang misalnya kayak Akdi waktu itu kan ngomongnya gara-gara badan Akdi yang kecil, terus habis itu selalu dipilihin barang-barang khusus Akdi yang kecil, dan itu benar-benar nge-impact Akdi sebetulnya. Terus kalau buat aku sendiri kepedulian kayak gitu
Apalagi Bang Rebel selalu kayak apa ya, ini nih kayaknya buat Feren bisa latihan kayak gini. Terus habis itu tentang masalah-masalah pribadi aku bisa cerita ke Bang Rebel, dan itu benar-benar nge-impact. Jadi kayak merasa punya keluarga gitu di sini, punya sosok bapak yang bisa diajak cerita. Wah, kalau ditanya gimana sosok Bang Rebel buat Agni itu, kan dulu tuh awalnya kenal gara-gara mentor ya kan. Kita tuh Bang Rebel sebagai pelatih, Agni sebagai murid, kayak gitu. Tapi yang paling kerasa banget tuh waktu ini yang teman-teman aku tercinta tuh udah pada nggak ada ya kan, udah pada pergi, udah pada cabut. Ingat banget tuh, abis pulang latihan malam-malam, pulang nih dari gedung P mau ke parkiran, aku mau ke asrama gitu. Terus aku kan kayak cerita gitu kan, ya gimana dong, orang-orang udah pada cabut, terus aku sendirian, kalau latihan sendiri, masa latihan sendiri emang bisa gitu ya kan. Kan tadi kita dialog, mana bisa aku monolog ya kan. Terus ternyata Bang Rebel tuh bilang, ya udah Agni nggak apa-apa sendirian juga, karena nanti juga Agni bakal berproses sampai ke titik Agni bisa nyamain sama kayak Feren, sama kayak teman-teman senior yang lain. Nah dari situ Agni bisa berproses lebih berkembang lagi sama yang lain gitu. Ya terus kan Bang Rebel tuh perhatian parah kan, dari mulai perhatiin outfit yang kita pakai, kayak yang waktu itu juga Bang Rebel pernah bilang kan, kalau kita mau sesuatu atau mau beli apa, yang pertama tuh fungsinya, terus baru harganya, terus yang ketiga itu stylenya cocok gak di kita kan. Pokoknya perhatian parah sih, bukan cuman guru buat di kelas, tapi juga temen kalau nongkrong curhatnya wah enak banget parah. Terus tuh mentor jadi guru, jadi temen, jadi sosok ayah juga, wah luar biasa sih. Sama ini juga apa ya, pedulinya Bang Rebel tuh bener-bener peduli banget, sampai linggis aja yang stylenya bener-bener culun banget, celana gombrong, baju gombrong, kumis dan janggut nggak pernah dicukur rapi. Bang Rebel tuh perhatiin pas dengan style, guys coba deh celana dikecilin, dibikin di slim fit, baju juga difitin, itu kumis jenggot cukur biar rapi. Nah dan pas udah linggis lakuin, itu dapat deh kayak apresiasi tuh dari kayak Bang Rebel. Nah kan gitu bagus, lebih ganteng, mending gini deh stylenya daripada kayak dulu gitu. Jadi bener-bener looksnya linggis itu bener-bener diperhatiin banget sama Bang Rebel. Yang mungkin orang tuanya linggis itu nggak pernah ngeperhatiin looks. Ya udah yang penting ini ada baju, udah pakai aja baju. Gitu. Kalau mau ngomongin beliau, ya apa ya, beliau sosok yang powerful menurut pribadi gitu. Powerful dalam artian pertama, pendapat beliau tuh susah untuk diganggu-gugat gitu kan. Bukan karena otoriternya sih gitu kan, tapi karena beliau tuh selalu membela yang benar gitu. Jadi ketika dia tahu dia benar, dia nggak mungkin bisa segampang itu untuk apa ya, untuk bilang atau untuk mengendorkan pendapatnya gitu, untuk ya dinego gitu, nggak bisa. Selama dia benar, dia pasti berusaha gitu. Ini juga apa ya, sebenarnya masih banyak lagi sih yang teman-teman harus tahu soal Profesor Kualinya. Jadi pernah sih, ini ada kejadian yang benar-benar apa ya, nggak bisa dilupain gitu. Kejadian simple yang mungkin ini bakal ngerubah hidup saya gitu. Jadi waktu itu ada seorang yang kayak, kita lagi makan ngumpul bareng gitu kan di angkringan, bukan di angkringan, di emperan gitu, di pinggiran jalan gitu kan. Terus tiba-tiba salah satu dari seorang kita tuh cuman makan kayak nasi sama tahu aja gitu, makan nasi sama tahu. Terus kayak yang lain tuh pesan ayam gitu kan. Terus tiba-tiba ini benar-benar kayak nggak nyangka gitu, Bang Rebel berdiri, Bang Rebel Profesor Kualinya berdiri dari bangkunya, tiba-tiba kayak karena beliau pesan ayam itu benar-benar dibagi dua, sebelahnya lagi buat yang bersangkutan gitu. Di situ kayak oh sesimpel ini gitu untuk menginspirasi orang gitu kan. Nggak harus kita berdiri jadi sosok yang di depan gitu, ngobrol yang keras gitu, ngomong yang keras, menyuarakan pendapat. Wah, tapi Bang Rebel tuh punya cara yang simpel, tapi mungkin itu tuh nggak bakal saya lupain gitu. Mungkin ya Bang Rebel tuh kalau misalkan dilihat sekilas, itu mungkin beliau jadi apa ya,
terlihat sebagai sosok yang keras gitu, sebagai sosok yang otoriter gitu kan. Tapi percaya deh, itu tuh cuman kayak cara beliau aja gitu untuk nyampein sesuatu yang sebenarnya tuh nggak seburuk yang kita pikirin gitu. Asal kita mau nerima aja gitu. Pernah kayak suatu saat gitu kan, saya ngelakuin kesalahan dan kayak dibentaknya tuh bener-bener wah gitu kan, bikin kaget gitu kan, kayak waduh kayaknya gede banget nih masalahnya gitu kan. Nah pada akhirnya beliau tuh di belakang cerita gitu kan, ketika saya sendiri gitu kan ngejelasin ternyata dampak yang saya bakal sebabkan dari kejadian itu lumayan besar gitu kan. Dan itu tuh ternyata beliau sangat detail gitu, sangat perhatian sama detail-detail kayak gitu. Bukannya ribet, tapi itu perhatian sih menurut saya gitu. Karena nggak ada orang lain, bahkan orang tua saya sendiri yang kayak lebih merhatiin saya sedetail itu sih gitu, kalau pribadi gitu. Sebelum ikut Capoeira kan ikut pencaksilat, terus ikut taekwondo, karate gitu. Di Capoeira detailnya sama kontrolnya itu lebih diperhatikan, sedangkan di bela diri lain enggak. Perbedaannya sih waktu di pencaksilat sama di Capoeira, di pencaksilat itu kayak agak ya individual gitu, kadang berangkat nggak berangkat gitu, kadang malas-malasan gitu. Kalau di sini kan sering gitu berangkat bareng terus kemana-mana bareng. Di sana ya biasa sekitar istilahnya ya cuma sebatas guru sama murid, nggak guru sama murid pas latihan terus itu temenan gitu, akrab. Jadi kalau di Capoeira kan mau di latihan mau di enggak itu akrab terus gitu. Saya sebenarnya udah mulai bercapoeira itu tahun 2014, waktu awal masuk SMA. Waktu itu sebagai salah satu ekstrakurikuler di SMA. Terus akhirnya waktu masuk ke Telkom University ini tahun 2017 ketemu lagi sama Capoeira di UKM Fair dan terus bercapoeira sampai sekarang. Beda sih, kalau waktu SMA dulu latihannya paling cuman kayak masih dasar-dasar, kayak tendangan dasar, terus esquiva biasa, terus langsung udah. Terus selanjutnya paling 1 jam atau setengah jam terakhir diisi kayak akrobatik gitu, di kayak pakai matras sekolah. Kadang kalau misalnya di jam latihan itu gurunya kadang nggak datang karena ada alasan kuliah atau alasan apa. Beda banget sama Bang Rebel. Bang Rebel selama saya bercapoeira kayaknya sama sekali nggak pernah kayak nggak datang buat ngisi latihan karena alasan kayak gitulah, sama sekali. Yang paling kerasa bedanya itu sistem sama metode pengajarannya sih. Sebelumnya pas SD aku sempat nyobain taekwondo, terus SMA juga aku nyobain sih, aku juga udah mulai capoeira di grup bahasa Sentala sama gurunya sama bola seji pas itu, instruktur bola seji. Kalau apa perubahan yang aku rasain dari pertama aku masuk ke sini sampai sekarang adalah aku jadi orang yang lebih berani gitu. Dan lebih berani itu bukan kayak yang sombong segala macam sama gak beraturan gitu. Aku tahu gimana caranya buat nyampein apa yang aku inginin, yang aku pengen. Terus aku tahu juga gimana caranya ngobrol sama orang lain. Maksudnya ngobrol itu kayak aku nyampein pesan aku, terus gimana caranya biar dia ngerti. Dan di diri aku juga dari sisi capoeiranya banyak yang aku dapat gitu loh. Aku dapat pandangan, kan aku dari grup Sentala, aku dapat pandangan dari grup Capoeira Brazil.
terus gimana budayanya di Grupo Capoeira Basel, dan ternyata nyambung juga di Grupo Sensana. Pertama kali belajar capoeira ya, itu tahun 2014. Itu pertama kali itu saya datang ke Unpad, kelas Unpad yang di DU. Terus di situ pertama kali baru belajar capoeira dan akhirnya Batisado lah di tahun itu juga di tahun 2014 di Mayang Sunda. Ingat banget itu. Itu pertama kalinya dapat korda krua. Mantap. Dilihat ya perbedaannya dari kelas yang sebelumnya pernah diikutin dan kelas sekarang yang di Tribit ini. Dulu tuh rasanya kayak capoeira tuh kalau nggak bisa ngikutin gerakan keren tuh ya udah nggak bisa ikutan gitu. Di sini beda banget gitu. Ketika kalian jadi member baru itu tuh benar-benar udah di-approach gitu. Kalian dilihat gitu kekurangannya apa, kelebihannya apa, habis itu dimotivasi gitu. Biar kalian bisa terus berkembang di capoeiranya. Mau itu kalian baru bisa basic ya nggak apa-apa, basicnya terus dikuatin gitu. Kalian member baru atau member lama gitu. Tapi semua orang punya panggungnya sendiri di kelas ini. Itu keren banget. Harapannya sih semoga kedepannya lebih baik lagi. Terus bisa beli motor baru ya kan. Gila loh. Terus juga ya semoga lebih baik lagi sih. Apa yang disemogakan akan terwujud. Doa dan harapannya Bang Rebel, semoga dengan Bang Rebel bertambah panjangnya umur nih bisa selalu diberi kesehatan, bisa mimpi dan ngebangun kelas Ibit makin lebih maju lagi, dan kita bisa punya akademi sendiri kayak Mestre di San Francisco. Dan semoga juga Bang Rebel, amin banget nih Bang, Abang naik jadi Mestre di Indonesia Bang. Coba Bang Linggis pengen banget Bang lihat Abang naik jadi Mestre. Dan semoga juga Linggis bisa bareng-bareng sama Abang sampai Mestre Bang. Halo Bang Rebel, happy birthday ya Bang Rebel. Aku mau ngucapin banyak terima kasih. Terima kasih. Gue nangis. Terima kasih udah jadi ayah. Terima kasih udah ngasih banyak banget keluarga. Terima kasih udah membuat aku jadi sosok yang lebih kuat. Aku mohon bimbingan dari Abang agar kedepannya aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu aja sih. Makasih Bang Rebel, happy birthday. Yang pertama mungkin saya akan bisa menjadi orang yang toksik seperti teman-teman saya. Tidak akan mendapatkan teman-teman yang seperti ini. Dan menganggap cutting tuh seperti cutting, tidak seperti teman. Setelah itu mungkin juga saya tidak akan mungkin bisa ngomong panjang lebar begini. Dan di capoeira saya belajar ngomong karena saya dulunya introvert, kebanyakan main game. Gimana gitu kalau nggak ketemu Bang Rebel, nggak bercapoeira. Mungkin sekarang udah kayak masalah kemarin udah mungkin luntang lantung di organisasi apa yang mungkin kayak ikut-ikut temennya kayak gitulah. Kalau di sini lebih tertata, lebih kerasa kepeduliannya, dan itu semua karena Bang Rebel. Nggak tahu lagi kalau nggak ketemu gimana. Oke, ya itu aja paling dari pertanyaannya. Terima kasih Albion sudah memberi waktunya buat wawancara ini. Ya. Oke, seandainya saya Abui nggak pernah ketemu dengan sosok Bang Rebel, sosok Profesor Kolinya, bakal menjadi orang yang benar-benar nggak akan sepeduli ini, nggak akan peduli dengan orang lain. Hidup sendiri, hidup ya semau hati gitu, semau hati.
tidak pernah gitu, ego lah ibaratnya, egois dengan orang lain, tidak memedulikan perasaan orang lain, hidup semaunya, dan apa ya gitulah, hidup hanya untuk hidup gitu, tidak ada mimpi-mimpi, tidak ada hasrat gitu. Tapi setelah bertemu dengan Bang Rebel itu adalah apa ya, kayak membuka pandangan baru, dimana banyak hal yang harus kita rencanain, banyak hal yang harus kita mimpiin, banyak tujuan-tujuan yang pantas buat kita perjuangkan gitu. Dan itu banyak membangun kehidupan kayak gitu. Kalau saya nggak ketemu Bang Rebel ya, kayaknya masa perkuliahan saya sendiri seperti masa SMA aja gitu. Karena jujur sampai titik saya bisa berubah ke arah yang lebih baik di dunia capoeira pun, alhasil itu ngerubah kehidupan saya di dunia nyata. Karena banyak hal yang saya belajar dari obrolan sesama Bang Rebel. Mungkin kalau misalnya saya tidak kenal sosok Bang Rebel ini sendiri, kayaknya hidup saya masih labil, masih abu-abu, belum bisa melihat apa itu respect dengan penjabaran yang banyak, kepedulian itu seperti apa. Masih bisa dibilang ya umur aja yang udah tua, tapi pemikiran masih seperti bocah yang seperti Bang Rebel bilang. Makanya saya sangat berterima kasih kepada Tuhan yang udah mengirimkan mungkin cara buat pembelajaran saya itu lewat Bang Rebel. Selamat ulang tahun Bang Rebel. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin sukses. Semoga apa yang dicita-citakannya tercapai. Makin humble lagi, makin peduli lagi, makin jadi pemimpin yang jadi panutan semuanya. Kan aku pernah ngerasain gimana kerja kalian gitu, sampai yang aku sakit malam-malam diantar sampai subuh. Oh, yang waktu itu ya? Iya, yang waktu itu keren banget buat aku. Makanya aku sempet mikir, kok bisa sampai kayak gini, ini tuh kayak gimana sih gitu. Cuman dengan berjalannya waktu aku lihat, oh ternyata emang didikan dari abangnya kayak gini, terus kaliannya juga yang emang benar-benar solid banget lah, udah nggak bisa ngomong apa-apa lah, keren banget gitu. Hebat banget sih. Paling ya, harus ya kayak jangan, kalau menurut aku sih jangan terlalu keras ya ngedidik anak-anaknya gitu. Keras emang bagus sih ngebuat kita berubah, cuman terlalu keras juga takutnya ngebuat anak-anaknya jadi takut untuk berpendapat atau takut untuk cerita ke abang sih kayak gitu. 7-8 bulan lah. Oh, 7-8 bulan? Baru Belum sampai genap 1 tahun berarti? Iya. Tapi udah bener-bener berasa deket banget? Iya. Soalnya dia tuh orang yang bantu aku berubah banget gitu. Dia tuh salah satu sosok orang yang memang gigi banget. Dia tuh satu-satunya cowok yang gak ninggalin aku saat aku sakit. Makanya aku ngerasa dia tuh emang bener-bener sosok seorang ayah, kakak, pasangan udah jelas gitu, temen curhat. Bahkan di saat aku jatuh tuh cuma lagi dia, temen curhat aku tuh cuma dia gitu. Dia yang selalu nguatin aku, dia yang selalu ada di samping aku, nemenin aku di saat aku jatuh. Udah sih kayaknya. Udah sih. Oke, segitu aja. Terima kasih Teci. Iya, sama-sama. Kertasnya mana? Halo Andre. Halo Andre, gue mau nanya namanya nanti ya. The best lah nih orang.
banyak perubahan. Ya, banyak perubahan. Iris ya apa sih Inggrisnya? Gimana? Irreversible. Irreplaceable. Irreversible. Ya, barangkali tuh irreversible. Replaceable. Oke, terus saya dengar juga kayaknya Andre dapat cewek nih ya di Capoeira. Gila. Nggak sia-sia berarti ya. Jadi Capoeira bisa main ganteng dong? Iya, tampan ya. Banget. 8 bulan Andre berkabar dia tampan. Mantap. Mantap jiwa. Udah tau kan? Skut lah langsung aja. Kan Bang Rebelnya mana? Ya udah nggak apa. Bang Rebel 10 detik. Set. Selamat ulang tahun. Bang Rebel. Pakai kacamata gue beli dan ABC 200.000. Wah, mantap. Ini sweater nih, ini jaket. Itu menurut saya udah high piece ini. Oh, udah high piece. Ini Storer. Dari mana Storernya? Dari mana? UK. Oh iya. Udah habis banget sebenarnya nih. Gila, kurang habis apa, Boy? Kurang habis apa lagi, Swallow? Cepat. Berapa total? Total jadi ya 235 juta lah. 235 juta. Sorry bro, memet. Sorry nih, buat ngeganggu waktunya. Gue mau nanya ini, 4 meter dari atas ke bawah. Ya. Bet gue dari atas ke bawah. Sebelumnya ya, namanya siapa nih bro? Ferguso. Alex. Oke, berarti saya Alex dengan Ferguso ya sekarang. Boleh dibuktikan nih, dari atas ke bawah. Bet gue dari atas ke bawah. Jeans gue, Titanium harganya 50.000. Oh. Habis itu kemeja gue ini 300.000 beli di Matahari. Oke, ditukarin berarti 50 tambah 300 350. Terus itu ikat pinggang gue beli di apa sih namanya gue lupa. Di BTS Gocap. Oke. Gue ingetin. Celana gue 300.000 beli di Matahari juga. Habis gue kasihin lagi. Oke. Lanjut. Lanjut gue beli 80.000 3. Oke. Sepatu gue Guten Ing Guten Das harganya 500.000. Oke, berarti kalau di total-totalnya sekitar 200 juta ya? 200 juta. Matematika lu berapa?